nambah 2 tahun lagi ada perang. Waktu Amerika sama Saudi yang mendorong saya cita-cita itu biar cucu saya ada perubahan nanti, biar nggak kayak bapaknya lah. Mungkin ekspektasinya intinya kalau udah pendidikan tinggi, ibaratkan gampang untuk mencari kerja. Mungkin Ya, insya Allah nggak gampang juga sih. Sekarang musim duit, kalau nggak ada sogokan, meskipun punya ijazah, ya nggak gampang masuk. Maka dari itu Iya. saya kan nanya tadi, kenapa ibu ini bertahan lama, sedangkan kata sukses itu untuk memperjuangkan anak cucu ibu di Indo itu belum ada titik terang di situ. Kenapa harus bertahan? Padahal di Indonesia ada ayah dan ibunya gitu. Yang itu lebih wajib, bukan neneknya sebenarnya, ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Faris Sang Petualang. Apa kabar sahabat dan juga teman-teman sekalian? Di video ini kita akan membuat suatu motivasi bagi kita semua bahwa yang namanya hidup itu, yang pertama, tak ada yang gampang seperti membalikan telapak tangan, karena semua butuh proses. Karena apa? Di video ini ada seorang ibu yang rela memperjuangkan dedikasinya, kasih sayangnya untuk anak-anaknya di rumah yang sudah lama di Arab Saudi, dan dia di sini itu nggak ada niatan pulang. Itu masalahnya. Sebelum anaknya sukses, ya kita tidak berlama-lama, kita akan berbincang-bincang dengan beliau, karena ini bagi saya gitu adalah apa, kemotivasian yang tinggi gitu. Karena bagi diri saya sendiri pun, saya nggak sanggup kalau berlama-lama di luar negeri, karena memang ada orang tua di belakang dan juga ada saudara-saudara yang masih menunggu di sana. Cuman pada video ini itu ibu ini itu sampai pokoknya nanya langsung aja ya teman-teman. Yuk kita bersama ibu ini, yuk. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa ini? Saya Ibu Zainab. Ibu Zainab. Dari mana ibu asalnya? Dari Jawa Timur, Jawa, Probolinggo. Oh, di Arab udah berapa tahun ibu? Ya kurang lebih lah 17 tambah 10 27 insya Allah. 27 tahun. Insya Allah. 27, Masya Allah. Maaf ini kan nanya-nanya lagi. Ibu ini berangkat ke sini itu pertama kali itu umroh apa visa atau gimana ibu? Mungkin diceritakan. Bu, udah berapa tahun Bu? Itu udah ngomong saya sekitar 27 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Gimana majikannya, baik Bu? Ya majikan baik ya, Kadang-kadang gimana itu? ya kadang-kadang ambek-ambekan lah, kadang-kadang ya biasa aja. Namanya itu pembantu sama majikan itu kan nggak sama hatinya. Kadang ada yang ngakur, kadang enggak gitu ya. Kesibukan sehari-hari apa? Ya kesibukan itulah benar-benar rumah, masak sama anak-anak, sehari-hari masak. Terus pertama nyampe di sini itu gajinya berapa? Terus sekarang berapa? Pertama saya itu ikut kantor TKW 600. Jadi 4 tahun pertama ditait, pulang dihajikan 1 tahun, 2 tahun dihajikan karena nggak ngambil cuti. Habis itu nambah 2 tahun lagi ada perang. Waktu Amerika sama Saudi katanya Mekah itu mau dibom. Saya ketakutan, minta pulang, nggak dikasih. Itu tahun berapa ibu? Nggak tahu, udah lama itu. Waktu zamannya Presiden Megawati. Wow. Iya, itu. Saya minta pulang. Akhirnya saya nambah setahun lagi, minta telepon ke rumah. Akhirnya saya bisa telepon komunikasi dengan kakak saya. Akhirnya saya dengar kabar bahwa bapak saya udah meninggal. Jadi saya kaget.
katanya suruh jangan nangis. Gimana nggak nangis dong saya demi orang tua, gitu saya. Nangis saya. Habis itu kontrak setahun lagi itu udah pulang, katanya Zena pulang katanya. Ibunya udah sakit-sakitan. Ya, itu udah pulang saya. Habis nyampe pulang itu ke Indo, duduk 100 harinya, balik lagi ke PT. Balik lagi ke PT. Dapat visa ABHA. Visa 2 tahun di ABHA. Habis kontrak pulang lagi. Balik lagi udah 3 bulan, balik ke PT lagi, ABHA lagi. 2 tahun lagi. Balik lagi ke Indo. Akhirnya ke Yanbo setahun kabur. Nawa itu akhiran kabur kata saya. Ya, katanya orang katanya orang kaburan gajinya gede. Waktu di PT banyak teman-teman yang jadi bermukim di Mekah, katanya enak di kaburan, katanya tesaran. Habis itu saya ngambil nomornya 2. Habis itu setahun di Yanbu pulang kabur waktu habis hajian. Itu ceritanya. Habis sampai di Mekah sampai nancap 17 tahun sampai sekarang. Oh, berarti maaf ini dari yang 2 tahun di ABHA sampai 2 tahun balik lagi sampai setahun di Yanbu itu bukan terhitung yang 17-nya di sini ya, di Mekah ya? Enggak. Berarti jikalau dikalkulasikan dari 17 dan tambah 5 lah tadi, 2 tahun tambah setahun di Yanbu itu berarti 4 tahun di Taif. 4 tahun di Taif. Di ABHA ABHA 2 tahun, ABHA lagi 2 tahun. Iya, 8 tahun. 9 tahun tambah 17. Iya. Enggak. 17 sama yang dikerjakan setahun. Setahun di majikan. Enggak gini aja, komplitnya mungkin 27 mungkin berapa? Ya iyalah 27 komplit. Itu semua. Terus maaf ini, Ibu ini masih berkeluarga apa gimana? Enggak, saya kalau di Indo udah pisah. Iya. Terus enggak semenjak berpisah sama bapak itu apa pernah nikah lagi apa enggak ini? Ya nikah di sini lah. Nikah di sini. Ya, namanya gimana itu. Terus motivasinya Ibu ini kenapa masih dalam angka 17 tahun di Arab, kenapa masih tetap mau di sini? Kenapa alasannya ya, Ibu? Karena ingin berubah nasib terutama anak, kemudian masih cucu belum, itulah biar sukses kuliah, biar jadi sesuatu orang yang pintar gitu ya. Yang pintar, nanti cari kerjaan, gaji yang tetap gitu. Cita-citanya cucunya mau jadi apa? Nggak tahu. Saya belum apa tahu. Kata dia, saya nggak ngatur soal cita-cita. Semampu dia gitu otaknya. Bukannya kalau yang namanya udah cucu ya, itu kan udah berarti ada ayah sama ibunya. Kenapa masih tanggung jawab neneknya ini, Bu? Nah, karena ayahnya udah cukup begitu aja, makan nggak secukupnya gitu. Ya. Nggak ada penghasilan kah apa ayahnya? Biasa-biasa aja lah. Saya kan merantau ke Arab demi keluarga aku, merubah nasib. Mau tanya nih Bu, ada kejadian yang membuat Ibu jengkel kalau kerja di majikan apa enggak? Ya pastilah, namanya pembantu korban perasaan juga ada. Kadang Apa udah itu jenuh, masalahnya kadang itu? udah bosen gitu. Masalahnya apa Kadang-kadang. sama majikan kadang-kadang Ya, yang masalah. bikin pengen teriak, pengen nangis, pengen itu. Namanya satu rumah banyak ginilah problem lah di rumah majikan itu. Apa boleh buat? Saya sebagai pembantu ya ngebawah aja. Di mana-mana begitu majikan. Gitu. Oh, Ya jadi sabarlah kuncinya, orang itu biar sukses. Sawalala. maaf sabar. ini. Maaf ini, Bu. Ada niatan untuk pulang nggak? Ya insya Allah tanah air kita sendiri, tumpah darah kita pun sendiri. Ya insya Allah. Saya niat insya Allah kalau udah sukses semuanya. Bukan saya karena harta, enggak. Yang mendorong saya cita-cita itu biar cucu saya ada perubahan nanti. Biar enggak kayak bapaknya lah. Ya, maaf tadi katanya kalau sukses bisa pengen pulang gitu. Patokan bagi Ibu sukses itu
bagaimana itu, Bu? Patokan sukses gitu. Maksudnya yang bagaimana? Apakah yang 17 tahun selama ini itu masih belum ada rasa sukses di situ? Ya alhamdulillah saya udah sukses. Tapi kan ini ingin melanjutkan itu sekolah Demi cucu ya. demi cucu. Sekolah sekarang masih SMA, langsung kuliah gitu, terjun ke berjuangan kuliah. Insya Allah jadi orang yang ingin, Emang- saya ingin jajan tetap nanti akhirnya gitu. Iya tahu. Mungkin ekspektasinya intinya kalau udah pendidikan tinggi, ibaratkan gampang untuk mencari kerja mungkin. Iya, Tetapi Itu tujuannya ya. tetapi ya Bu ya, maaf sekali lagi, karena di zaman digital sekarang ini itu kadang ijazah itu nggak penting, Ibu. Iya betul. Tapi kan buat cadangan ijazah itu. Benar. Emang ada jaminankah saat kita dapat ijazah, habis itu kita dapat pekerjaan yang layak begitu mungkin? Ya insya Allah nggak gampang juga sih. Sekarang musim duit. Kalau nggak ada sogokan, meskipun punya ijazah, ya nggak gampang masuk. Saya dengar udah orang-orang teman-teman saya udah sukses tanpa uang, nggak sukses. Maka dari itu Iya. saya kan nanya tadi, kenapa ibu ini bertahan lama, sedangkan kata sukses itu untuk memperjuangkan anak cucu ibu di Indo itu belum ada titik terang di situ. Kenapa harus bertahan? Padahal di Indonesia ada ayah dan ibunya gitu. Yang itu lebih wajib, bukan neneknya sebenarnya, Ibu. Ya tapi kan anak saya udah nggak mampu gitu. Ya cita-cita saya ke Arab, ya ingin berubah nasib keluarga saya gitu. Iya. Membimbing anak lah intinya. Membimbing anak udah sukses, Cucu. lah Habis itu gitu. udah ya. Ya kalau nggak nekat, apa yang bikin kayak gitu modal? Gitu. Alhamdulillah ya Bu, sekarang Alhamdulillah. udah punya rumah. Alhamdulillah Mobil. rumah saya. Kalau mobil sih enggak sih, nanti aja pelan-pelan. Tanah ya. Insya Allah. Masya Allah. Insya Allah. Jadi dari situ pikiran ibu saat cucu itu ada kemauan dan mereka ada keinginan untuk merubah nasib, maju lah istilahnya. Di situ apa harapan ibu dari cucunya gitu? Harapan saya itu Semoga ya, itu ya sukses selalu. semoga sukses ya. Ingat sama Enggak. Nanti saya Misalkan gitu, kita kalau beli sesuatu barang, pengennya barang yang bagus apa barang yang jelek? Pastinya Ya, pasti barang yang bagus. bagus. Nah, sama seperti di situ. Apakah ibu saat misalkan maaf ini ya. hidup udah diperjuangkan untuk anak dan cucunya, dan setelah pulang malah anak dan cucunya itu nggak seperti apa yang kita harapkan, apa perasaan ibu di situ Ya, mungkin? serahkan aja sama Tuhan yang Maha Esa. Tawakal. Itu kuncinya orang muslim, tawakal. Jadi nggak ada rasa ntar Nggak ada saya. misalkan ada rasa saya udah keluar banyak keluar uang banyak di sini, kok kamu masih aja di seperti itu, mungkin ada perasaan di situ, nggak akan ada mungkin ibu. Nggak ada saya. Jadi karena mungkin Karena ibu ini tiap saking hari sayangnya ya iya. sama anak sama cucu, rela berkorban lama-lama di Saudi demi mereka. Pengennya mereka itu selalu bahagia. Biarlah mungkin bagi ibu itu mungkin biarlah beban itu biar dia sendiri yang nanggung di sini. Jangan Iya. sampai anak sama cucunya Iya, mungkin jangan begitu. sampai anak cucu biar saya berkorban. Iya. Nah ini yang terakhir ya Bu ya, maaf ini ibu, sekarang tumpahkan aja apa perasaan ibu, apa yang ingin ibu katakan untuk anak cucu ibu yang di Indo yang sangat ibu sayang dari kecil sampai sekarang gitu. Coba ibu bilang apa yang ingin ibu sampaikan Buat cucu saya. buat cucunya. Ya, sukses. semoga sukses cucu saya gitu. Semoga ya cita-citanya tercapai. tercapai gitu. Aku juga biar nggak apa itu kasara itu Arabinya, Maksudnya maksudnya nggak modalin biar ada biar sia-sia gitu. Iya, biar dia semoga semangat gitu. Benar-benar itu. Semangat Bisa sekolah. membanggakan orang tua ya. Ya insya Allah nanti. Hmm. Ya, gitu. Jadi apa mungkin yang ada yang mau ditambahkan dari Mbak?
buat saya, semoga ya ibu ini tetap kuat, sehat, semangat demi anak dan cucunya. Dan semoga anak cucunya itu bisa mengerti apa kemauan neneknya yang rela berkorban demi mereka semua itu. Tetap semangat dan buat cucunya buktiin sama neneknya, bahkan apa itu ya, kalau dia tuh bisa ngebahagiain neneknya dengan dia bisa maju terus untuk mencapai cita-citanya dan kemauan neneknya. Gitu ya. Amin. Ya. Oke, terima kasih sudah bincang-bincang pada hari ini ya Ibu ya. Ini adalah motivasi bagi kita. Oke, terima kasih teman-teman, begitu ya. Jadi intinya dalam hidup yang saya seperti saya udah sampaikan tadi di awal, bahwa dalam hidup itu nggak ada yang gampang, karena hidup adalah perjuangan. Apapun hasil dari apa yang kita perjuangkan itu adalah mutlak hak Tuhan gitu. Kita hanya bisa berusaha. Contohnya seperti ibu barusan, dia rela berkorban udah lama-lama di sini, bertahun-tahun, bahkan untuk cucunya, cucu loh, seorang cucu, bukan anak ini, anak beda lagi itu cucu loh. Harusnya kan tanggung jawab si ayah ataupun si ibu, bukan neneknya. Tapi di sini dia rela korbankan hidupnya demi mereka. Harapannya karena apa? Ingin cucunya mendapatkan ke depan itu hidupnya itu yang lebih baik, ataupun enggak seperti dia. Mungkin seperti itu harapannya teman-teman. Jadi ini motivasi bagi kita, untuk teman-teman kita yang ada di manapun, antara di Arab, di Taiwan, di Hong Kong, dan dimanapun Anda berada. Tetap semangat, karena TKW, TKI adalah pejuang dan pahlawan devisa kita dari Indonesia, yang tentunya membawa nama baik Indonesia pulang juga dengan membawa nama baik Indonesia. Gitu aja teman-teman, terima kasih and sukses selalu, semangat selalu, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.